dengan Mas Tova itu sudah terima kasih, itu saya sudah selesai lagi. Oke, untuk sesi berikutnya akan dimulai, akan dipaparkan oleh Mas Tova. Sebelum paparan, monggo bisa perkenalan nama dan juga nicknya, monggo. Terima kasih Mbak Eti. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah pijakan menuju perubahan besar di masa depan. Perkenalkan, saya Tova Nur Subhan dari Subbag Umum Kepegawaian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan. Maksud untuk memberikan pembekalan mengenai pengetahuan, sikap, perilaku tentang nilai dan etika kepada peserta orientasi pada instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Tujuan mengenai nilai dan etika instansi pemerintah dan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian visi dan misi Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Visi mewujudkan Kabupaten Semarang berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Misi Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang adalah meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada intang-pari, industri, pertanian, pariwisata, dan serta sektor jasa yang berbasis lingkungan. Kemudian masuk di rencana kerja RHK, terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, indikator kerja individu, 1. Pengelolaan surat masuk, 2. Pengelolaan surat keluar, 3. Pendistribusian surat. Untuk kegiatan dan tahapan, 1. Menerima surat, 2. Mengagenda surat masuk, 3. Membuat lembar disposisi sebagai lampiran surat masuk. Nomor 4. Menyerahkan surat ke pimpinan, sekretaris dinas atau kepala dinas untuk mendapatkan disposisi. Baru nomor 5. Mengedarkan disposisi surat sesuai disposisi dari pimpinan. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, 1. Kolaboratif, 2. Harmonis, 3. Berorientasi. Untuk kolaboratif, di sini saya bekerja sama dengan pimpinan dan bidang-bidang sesuai disposisi pimpinan. Kemudian harmonis, saya berkoordinasi dengan pimpinan dan bidang-bidang antar staf dalam menyampaikan disposisi tersebut. Dan berorientasi pelayanan, saya berusaha mengagenda surat masuk secara tertib dan mendistribusikan secara tepat waktu. Untuk RHK kedua, yaitu tersusunnya jadwal dan laporan kegiatan pimpinan. Indikator kerja, tersusunnya jadwal pimpinan mulai dari harian, mingguan, dan bulanan. Nomor 2, terkoordinasinya undangan dan perjalanan dinas pimpinan. Untuk kegiatan dan tahapan, 1. Mengumpulkan informasi kegiatan rutin, termasuk rapat, kunjungan, audiensi, dan lain-lain. Nomor 2, memastikan data kegiatan dari bidang-bidang terkait. Nomor 3, berkoordinasi dengan sekretaris dinas, kepala bidang, atau atasan langsung. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, 1. Loyal, saya bekerja tanpa pamrih dan efisien. Nomor 2, harmonis,
saya bekerja sama dengan pimpinan, kepala bidang, juga staf yang terlibat untuk undangan pimpinan. Nomor 3, amanah, saya melaksanakan dengan tanggung jawab dan disiplin. Kemudian untuk kesimpulan, melalui kegiatan orientasi ini, sebagai P3K diharapkan mampu memahami nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, dan mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tova. Mari kita naik ke atas dulu di RHK panjenengan yang pertama. Oke. RHK panjenengan ada 2, yaitu terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dan bawahnya apa tadi siapa? Yang kedua, tersusunnya jadwal dan laporan kegiatan pimpinan. Oke, naik dulu ke atas. Ya. Mungkin di sini kelihatannya apa ya, mudah ya, jasa surat menyurat. Karena posisi Mas Tova di depannya, di lobi pengelolaan surat menyurat. Mas Tova bisa dijelaskan dari pengelolaan surat menyurat itu berapa banyak surat yang jenengan terima setiap harinya? Jika dikumulatif dalam 1 tahun ada kira-kira berapa? Dan hubungannya dan kemana saja pendistribusian surat panjenengan itu di Dinas Pertanian? Monggo. Terima kasih Mbak Eti. 1, untuk surat itu sekiranya setiap hari ada kurang lebih 10, minimal 10. Untuk undangan pimpinan itu kurang lebih dalam 1 tahun itu ada kurang lebih 200-an yang dihadiri. Untuk jumlah keseluruhan surat itu mencapai di Dinas Pertanian, karena kita juga dinas yang besar, jadi surat kebetulan lumayan banyak Mbak Eti. Kurang lebih dalam setahun itu ada 2.000 lebih. Itu ada surat undangan dan surat yang lain. Kemudian untuk pendistribusian dari kepala dinas nanti didisposisi ke masing-masing bidang, termasuk dengan koordinator fungsional. Untuk bidang kami ada bidang pertanian, perikanan, pangan, termasuk di dalamnya ada bidang perkebunan, bidang pangan, bidang keswan, peternakan. Itu Mbak Edi. Oke, mungkin panjenengan lupa kita punya kelompok fungsional di belakang. Ya, itu masuk ya, walaupun sebenarnya kelompok fungsional masuk di bidang pertanian, ya. Karena kita untuk khususnya penyuluh pertanian berdiri sendiri di belakang. Oke. Dari penyediaan jasa surat menyurat, pengelolaan surat tadi sekitar ada 200-an yang undangan nih. Kemudian untuk surat yang masuk saja 10 per hari itu minimal. Kalau dihitung kalikan 30 kalikan 20 hari saja berarti 200 satu bulannya. Dan itu luar biasa banyak, dan kita mendistribusikannya juga ke masing-masing bidang. Bisa jelaskan kesulitannya dalam pekerjaan jenengan dalam pengelolaan surat menyurat dan pendistribusiannya? Pasti ada kesulitannya, tidak mungkin tidak ada. Monggo. Terima kasih Mbak Eti. Untuk kesulitan terkendala untuk surat-surat yang sekiranya mendesak atau dadakan, karena akhir-akhir ini sering sekali terjadi surat baru kita terima dan beberapa jam atau bahkan mungkin saat itu juga sudah terlaksana. Seperti itu Mbak Eti. Kalau untuk kurang lebihnya yang lain, alhamdulillah sudah bisa. Oke, berarti kesulitan di pekerjaan jenengan tidak sampai masuk ke penerapan nilai berakhlak ya, karena otomatis jenengan harus berkolaborasi dengan pimpinan dan juga bidang-bidang lain. Karena apalagi untuk
untuk undangan kan surat masuk utamanya undangan. Itu kan kita sekarang bisa chat langsung ke pimpinan untuk dispo lebih lanjut. Oke. Karena sebenarnya kita apa itu mas yang e-office ya? Kita sudah pakai e-office gitu, walaupun dalam pelaksanaan e-office kita belum maksimal ya. Oke, memang kesulitan adalah ketika ada undangan yang sangat mendesak, panjenengan kesulitan untuk menghubungi yang bersangkutan baik kepala dinas maupun di bidang-bidang yang lain. Contoh seperti hari ini tadi saya juga dapat surat disuruh Zoom jam 10 sebenarnya. Tapi akhirnya ya oke, nanti kita bisa ikut ke yang lain. Oke, Mas Tova bisa kedua, RHK kedua. Oke, di sini ada jadwal dan laporan kegiatan pimpinan. Sebenarnya kalau dilihat dari jabatan jenderal pengadministrasi perkantoran, ada hubungannya nggak dengan penyusunan jadwal dan laporan kegiatan pimpinan? Terima kasih Mbak Eti untuk jadwal pimpinan yang merupakan untuk tersusunnya jadwal laporan itu biasanya yang harian, mingguan. Hari ini apa aja jadwalnya, dapat undangannya, mungkin itu Mbak Eti. Mungkin karena jenengan pegang di pengelolaan surat ya, jadi bisa mengetahui undangan mana saja yang harus dihadiri oleh kepala dinas. Kepala dinas utawi Pak Sekjen. Oke, berarti pejabat struktural nih. Bisa jenengan jelaskan nggak mas? Maksudnya di jadwal pimpinan itu ada berapa targetnya? Karena itu ada indikatornya ya. Iya. Nah itu tadi kalau otomatis ada jadwal harian dan mingguan. Kalau harian sudah pasti ya, sama mingguan oke. Tapi ada nggak jadwal-jadwal yang lain yang mungkin tiba-tiba di cancel, kemudian tiba-tiba datang seperti tadi kan jenengan cerita ada undangan mendadak dan mendesak gitu. Bagaimana kiat-kiat panjenengan untuk menanggapi hal tersebut? Terima kasih Mbak Eti. Satu, untuk daftar undangan Pak Kepala Dinas utawi Pak Sekjen Mbak Eti itu ada bersumber dari satu instansi lain, dari dinas luar, kemudian juga ada dari bidang-bidang yang kebetulan ada acara atau agenda di lapangan khususnya gitu Mbak Eti. Jadi kadang-kadang kita sudah merencanakan atau bidang merencanakan, kebetulan pas hari H juga dapat ada surat atau undangan dan itu lebih mendesak. Biasanya dari Pak Kepala Dinas utawi Pak Sekjen itu nanti mendispo lagi surat tersebut yang sebelumnya sudah mau dihadiri atau apa, nanti untuk bidang lain bisa mewakili, kemudian saya menyampaikan ke bidang atau yang menangani tersebut. Terima kasih Mbak Eti. Oke, berarti intinya dari kegiatan pengelolaan surat menyurat yang menyambung ke penyusunan jadwal dan laporan, poin pertama adalah surat dari luar dulu ya. Dari luar dulu jenengan olah, jenengan distribusikan, kemudian ketika kembali ke jenengan olah lagi supaya tersampaikan ke yang bersangkutan. Oke. Terima kasih Mas Tova. Kedepannya kami berharap sebagai P3K dari penerapan nilai-nilai berakhlak di atas bisa benar-benar diterapkan ke panjenengan, karena tanggung jawab panjenengan di bagian depan khususnya pengelolaan surat menyurat itu termasuk sedikit agak berat. Kenapa? Karena jenengan adalah wajah depan dinas kami. Ketika mungkin di situ bisa ditambahi satu lagi, berorientasi pelayanan. Ya, benar nggak? Karena RHK panjenengan itu poin utamanya adalah berorientasi pelayanan, entah dari dinas lain, entah dari petani,
Karena yang memberikan surat kan tidak mungkin cuma dinas lain saja, mungkin ada pihak ketiga, mungkin ada petani yang datang ke sini, kemudian